Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmina Aulia Zahra. Nama saya Nabiga Faika Kisha Syahira, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Tidore yang bernama Syah Jati atau Muhammad Makil adalah saudara Mansur Malamo, raja pertama Kerajaan Ternate. Salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaannya adalah Sultan Nuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar pulau, seperti Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan Damaskita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kehidupan masyarakat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan, terutama pada rempah-rempahan seperti cengkeh dan pala. Sejak dulu kala, Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan timur Indonesia. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara Mauri Kitabullah, yang artinya adat bersendi pada syariat Islam dan syariat Islam yang bersendi pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran. Untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, masyarakat Tidore kemudian mengembangkan tulisan dan sastra lisan. Bentuk sastra lisan yang populer antara lain Dula Bololo, Dalil Tifa, dan Kabatan. Peninggalan kerajaan Tidore yang masih ada sampai sekarang yaitu Masjid Sultan Tidore, Istana Kerajaan Tidore, serta Benteng Tore dan Tahuru. Sejak awal didirikan pada tahun 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, yaitu pada tahun 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore pada tahun 1495 saat dipimpin oleh Sultan Cirliati. Sepeninggalan Sultan Cirliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara atau lebih dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai hal. Letak ibu kota yang terakhir adalah di Limau Timore yang kemudian berganti nama menjadi Suasio hingga saat ini. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut berakhir pada 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Kemudian pada 1663, Spanyol mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Dengan absennya Spanyol,
Tidore akhirnya diincar oleh VOC. Untuk menghindari kerusakan dan kerugian, Sultan Saifuddin melakukan perjanjian dengan VOC pada 1667 yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, VOC mengakui hak-hak dan kedaulatan Tidore atas Kepulauan Raja Ampat dan Papua Daratan. Yang kedua, Kesultanan Tidore memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dalam wilayahnya kepada VOC. Hingga pada tahun 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Sekian dari kami, semoga video tersebut dapat bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.